Kali ini kita akan belajar teknik editing dan revisi di dalam menulis cerita. Teman-teman, kita telah belajar materi menulis huruf, tanda baca, kata, dan kalimat yang benar dalam menulis cerita. Nah, di sini intinya adalah saat kita menulis, maka kita harus memperhatikan dengan seksama keempat komponen ini. Jika kita mengalami kendala saat tidak tahu penulisan yang benar dari keempat aspek ini, yaitu aspek huruf, tanda baca, kata, dan kalimat, maka segeralah kita membuka buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah dibagikan. Maka di dalam buku ini akan ada jawaban terkait dengan persoalan kita di dalam menulis huruf, tanda baca, kata, dan kalimat. Nah, jika kita sudah menemukan solusinya, maka segeralah menulis sampai selesai. Jika tulisan kita sudah selesai, apakah dengan serta-merta tulisan kita yang selesai itu sudah benar? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab pada belajar kali ini. Di sini bisa kita pastikan bahwa tulisan yang sudah selesai kita tulis, sekalipun kita sudah benar-benar memperhatikan aspek penulisan dari segi huruf, tanda baca, kata, dan kalimat, maka kita pasti akan melakukan kesalahan tulis. Maka yakinlah bahwa 10-30% tetap akan ada kesalahan tulis di dalamnya. Ini terjadi karena saat kita menulis, maka sesungguhnya kita sedang bermain di dunia gagasan dan imajinasi. Saat itu pasti akan terjadi salah ketik atau typo, salah memilih kata, serta salah menggunakan tanda baca, hingga kita juga akan melakukan kesalahan dalam menyusun kalimat. Kesalahan di dalam penulisan pasti akan terjadi. Pertanyaannya adalah, terus apa yang harus kita lakukan setelah tulisan kita jadi? Jawabannya adalah kita harus melakukan rereading dan self-editing, yaitu kita membaca tulisan kita kembali dan kemudian kita juga melakukan editing atas tulisan yang sudah kita tulis. Nah, sarannya adalah jika tulisan sudah selesai ditulis dan kita mengalami kelelahan atau kecapean, maka segeralah beristirahat dulu. Jika tubuh kita sudah segar, pikiran kita sudah fresh, maka segeralah melakukan pembacaan ulang dan edit atas tulisan yang baru kita selesaikan. Bagaimana langkahnya? Pertama, baca kembali dengan pelan tulisan yang sudah selesai. Saat membaca perlahan itulah, maka kesalahan dalam penulisan, mulai dari kesalahan penulisan huruf, tanda baca, kata, dan kalimat bisa kita temukan. Jika sudah ditemukan, maka segera diperbaiki penulisannya. Langkah yang kedua adalah saat kita membaca ulang dan mengedit tulisan yang sudah jadi, pasti tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa aspek isi dari tulisan kita yang harus diubah. Tentu untuk isi yang lebih baik lagi. Ini tentu saja tidak apa-apa, semua demi hasil tulisan terbaik. Nah, perbaikan isi ini sering disebut dengan revisi. Jika perbaikan edit bahasa sering disebut dengan editing, sedangkan revisi ini terkait dengan perbaikan isi atas tulisan kita. Langkah yang ketiga adalah jika editing sudah selesai, maka tulisan kita sudah benar 90% jadi. Jika mau lengkap dan benar penulisannya, maka cetaklah hasil tulisan kita yang sudah kita edit. Nah, jika sudah dicetak, maka baca kembali
atau meminta orang lain untuk membaca dan membetulkan jika masih ada kesalahan tulis atau bahasa, mulai dari kesalahan huruf, tanda baca, kata, dan kalimat. Jika sudah ada perbaikan, maka pindah perbaikannya ke file di laptop atau komputer kita. Nah, jika sudah selesai, baru tulisan kita sudah selesai dan kita cetak dan siaplah untuk dikirimkan. Prosesnya panjang ya, betul sekali. Nah, untuk hasil tulisan terbaik kita selalu membutuhkan proses menulis dan mengedit bahasa yang panjang dan melelahkan. Tapi melalui proses yang panjang inilah kita sedang sungguh-sungguh dalam belajar menulis dengan sebaik mungkin, sehingga hasil tulisan kita pun akan menjadi tulisan yang terbaik. Terima kasih, semoga belajar kali ini bermanfaat dan menyenangkan.